pas kita COVID itu. Nah aku tuh sempat kayak mencoba sholat lagi setelah beberapa tahun aku nggak pernah sholat, tapi balik lagi ya kan, sampai akhirnya udah mentok kali ya, udah bosen gitu sama pergaulan yang begitu-begitu terus gitu kan. Terus ada yang kosong di hati aku apa, ada yang kurang apa gitu. Ternyata aku kurang menempatkan Allah di hati aku. Awalnya tuh aku selalu membranding diri aku di sosial media. Ya, introducing myself, I'm tattoo artist. Dan setelah aku ngamalin itu, aku nggak ada posting diri aku sendiri lagi, atau aku nggak nge-branding lah diri aku sendiri. Dan ternyata di sana aku yakin kalau rezeki itu ternyata udah Tuhan yang ngatur. Tanpa aku posting ya kan, tanpa aku datengin ke studio, Allah yang menggerakkan hati manajer tato studio untuk hubungin aku, ya kan. Rezeki itu ada aja Kak. Tanpa aku harus kayak aku seperti dulu gitu ngebuka gitu. Beli kambing pasti dapat tali, beli tali nggak mungkin dapat kambing. Itu dia. Ya. Betul. Ya kan, kejar akhirat dapat dunia, kejar dunia tak mungkin dapat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya dan Eka di Stay on Track. Di Stay on Track. Iya. Episode kali ini Iya. Saya kedatangan sahabat lama. Sosok yang inspiratif buat saya. Iya. Dan buat teman-teman kita se-circle dulu gitu sampai sekarang. Ini kita kedatangan sosok Vina Nuraindah Saftari, aka Vince Ing. Assalamualaikum Vince, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah, sehat ya Vin? Alhamdulillah. Kita berapa tahun ini ya nggak ketemu ya? Datang jauh-jauh nih. Jauh datang nih, baru mendarat di Bandung, langsung kita undang ke sini. Oke, makasih waktunya Vina, makasih waktunya udah mau nyempetin ke sini, luar biasa sekali gitu. Dan ini perdana ya podcast. Iya. Vina itu nggak pernah mau diundang podcast. Gitu. Khusus buat Stay on Track nih. Buat Stay on Track datang. Terima kasih banyak. Gitu. Nah, Vin, kesibukannya apa sekarang di Bali? Di Bali aku masih nato tetap. Masih nato ya? Okay, Waduh, keren banget lagi. Iya. Nanti kita akan cerita-cerita dikit nih tentang titik balik atau ya cerita-cerita perjalanan hijrahnya Vina ya. Biar semoga tayangan episode ini tuh juga banyak memberikan motivasi buat orang-orang yang nonton gitu, bisa nyebarin kebaikan juga gitu. Semoga banyak yang terinspirasi lagi untuk stay on track. Ya, semoga juga yang terinspirasi itu nanti jadi amal jariahnya Teh Vina. Ya, amin. Oke, Vin. Tarik nafas. Malu aku sebenarnya. Enggak apa-apa. Pokoknya di sini kalau misalnya harus bercucuran air mata, keluarin ya. Jangan ada yang ditahan-tahan. Kalau misalnya pertanyaan dari kita kayaknya aku nggak bisa jawab deh. Skip aja ya. Skip aja. Vin, boleh ceritain nggak sebenarnya kapan dan apa sebenarnya yang nge-trigger Vina itu ngerasa aku udah terlalu jauh sama Tuhanku. Aku pengen kembali. Bosen aja gitu. Awalnya tuh kayak gitu-gitu aja gitu kan. Terus ada yang kurang. Ada yang kosong. Ya kan? Ada yang kosong, ada yang kurang. Nggak tahu harus ngapain lagi, mesti ngapain lagi ya kan. Itu tuh kayaknya kalau nggak salah pas waktu putus asa. Pas waktu putus asa. Putus asa kenapa tuh? Ya itulah gitu kan. Pas. Itu di tahun berapa ya, Vin? Mulai ngerasa putus asa? Itu di tahun, sebenarnya udah lama pengen belajar hijrah tuh aku tuh sebenarnya udah lama di pas kita COVID itu. Nah aku tuh sempat kayak sholat lagi itu tuh ya kan.
mencoba sholat lagi setelah beberapa tahun aku nggak pernah sholat, ya kan. Sempet aku itu tuh, tapi balik lagi ya kan. Terus bosen lagi, kosong lagi, ya. Ya itu sampai akhirnya di tahun 2023 mungkin ya. Itu kayak udah mentok kali ya, udah bosen gitu sama pergaulan yang begitu-begitu terus gitu kan. Terus ada yang kosong di hati aku apa, ada yang kurang apa gitu. Ternyata aku kurang menempatkan Allah di hati aku. Masya Allah. Ya itu. Udah punya rasa itu ya. Gitu. Iya. Ya kan Vina kan dikenal sebagai salah satu female tattoo artist ya, gitu. Dengan keputusan Vina untuk hijrah, tanggapan lingkungan, terutama ya tempat kerja dan teman-teman nongkrong itu seperti apa, Vin? Awal-awal emang aku terpengaruh banget sama kayak omongan orang, kayak gimana ya pastinya kaget lah ya, ya kan. Yang tadinya aku barbar banget, terus tiba-tiba aku pengen sholat, pengen apa, kan. Ini sebelum mengganti kayak outfit aku di luaran gitu kan. Kayak awal-awal aku kaget kayak ya adalah sekelinciran omongan-omongan yang nggak enak. Tapi kan balik lagi, fokus aja aku ke depan. Ya kan, benar. Fokus aja. Tujuan aku itu cuma cari ridhonya Allah. Udah, sedih aku. Nggak apa-apa. Itu luar biasa sih, Vin. Karena maksudnya aku sebagai kita satu circle ya, kita kaum pencinta body art gitu, tato dan piercing. Terkadang emang manusiawi sih, karena kita selalu karena iman dan takwanya belum kuat gitu ya, kadang-kadang terdistract dari omongan yang dari manusia lagi dasarnya gitu. Kayak kita mau sholat, wah ngapain lu hijrah setengah? Tato ilangin dulu tuh gitu kan. Hapus dulu nanti tatonya. ngomong baik dikit gitu, kayak mau ngapain kayak udah si paling alim seperti itu. Nah akhirnya kan ke kita-kitanya tuh jadi kayak ngerasa gini loh, gak kayak apa iya ya emang gue belum pantas kali ya. Nah yaudah dia belok lagi, akhirnya kan ke bawah lagi gitu loh. Balik lagi. Nggak istiqomah gitu gitu sebenarnya. Sulit itu kita untuk kayak biar ya udah yang penting kita tetap aja gitu, itu sulit. Iya, sulit, untuk istiqomahnya tuh kan dengan pilihan kita tuh susah. Iya, apalagi lingkungannya juga kan bukan lingkungan itu gitu ya. Betul. Ibaratnya kalau kita stay on track di lingkungan yang kayak misalnya di lingkungan pesantren gitu. Ya, yang itu akan wajar gitu. Karena lingkungannya juga support ya. Karena lingkungannya juga support. Tapi saat lingkungan itu tidak mensupport tapi kita bisa tetap istiqomah, itu patut diapresiasi sih. Iya, itu yang harus diapresiasi. Nggak semua orang bisa begitu. Nah, dan ketika Vina ya awal-awal kan pasti banyak kayak selentingan atau kayak teman-teman yang kok jadi gini sih Vin gitu kan. Nah, tapi setelah dilewati so far enjoy ya. Enjoy kan gitu. Ya, malah teman-teman aku kayak support. Malah teman-teman aku kayak kebawa sendiri gitu. Dan yang aku pelajarin ternyata belajar hijrah itu nggak usah menggebu-gebu, santai aja gitu. Betul. Ya mungkin di awal tuh aku terlalu loncat-loncat gitu kan, sampai akhirnya aku capek sama omongan orang, aku nggak mau ini. Ternyata santai aja, jalanin aja. Ya udah, enjoynya gini. Kayak aku sekarang aku masih jadi tato artis, ya udah jalanin aja. Betul. Gitu kan. Tapi aku nggak diem juga gitu kan. Tapi aku juga punya kayak planning gitu. Tapi kan Allah yang ini kan, yang menentukan ya kan. Banyakin doa aja itu. Bener. Pasti kan akan banyak pro dan kontra, bener kan? Banyak pro dan kontra dalam artian, loh kalau hijrah tinggalin dong dunia tatonya. Pasti ada juga yang kayak seperti itu ya. Cuman kalau menurutku gitu justru pekerjaan juga kan datangnya dari Allah ya. Betul. Allah juga yang ngasih rezeki kan. Betul. Gitu. Ya selagi emang itu yang diberikan, ya balik lagi secara kita personal, kita mau seperti apa sih nanggepinnya gitu. Maksudnya apakah kita akan kembali terlena dengan dunia itu, atau kita akan tetap ya udah saya di sini mau nyari rezeki gitu, mau nyari nafkah. Karena gitu. itu hijrah itu bertahap kan. Iya betul. Step by step ya kan. Kita seiring aja bertahap. Memang suatu saat kita memang masih harus bekerja di situ, ya kita jalani aja. Lillahi ta'ala aja gitu. Jalani aja karena Ega yakin yang membolak-balikan hati manusia kan Allah.
tidak mungkin Allah membalikan hati Tevina untuk hijrah tanpa memberikan jalan. Artinya di situ sudah ada jalan kan. Bisa jadi planning yang tadi direncanakan ya kan, insya Allah gitu ya. Iya. Ya pasti kan ya secara pribadi juga Vina kan pasti akan berpikir, saya mau sampai kapan di sini? Berarti kan saya emang harus ada planning ke depan gitu kan, nyiapkan apa ya, tinggal nunggu waktunya. Udah tinggal balik lagi ke situ. Nah, kalau misalkan ini Vin, tanggapan keluarga gimana? Masya Allah, Mama seneng banget yang awal-awal dulu tuh pas aku belajar hijrah itu aku sholat, Mama bilang apa? Alhamdulillah katanya. Iya, alhamdulillah sampai nangis. Adikku tuh nangis, ini tuh doa yang aku doain ke Allah supaya kamu kembali. Masya Allah. Iya, adik aku tuh, aku orang pertama yang senang itu adik perempuan aku. Ya, dia nangis. Ya Allah, luar biasa. Hati orang tua mana yang tidak tergugah ya kan? Betul. Dan di sini tuh proses hijrahnya Vina itu tuh, kenapa saya bilang tadi salah satu orang yang menginspirasi ke saya pribadi gitu, meyakinkan bahwa kita nggak harus tunggu dulu untuk sempurna sih untuk kita mengambil hidayahnya, buat kita kembali gitu ya. Karena Vina pun bisa gitu. Iya, betul. Vina dengan kondisi pergaulan, kondisi penampilan gitu ya, ternyata Vina berhasil berubah dan tetap bisa berada di lingkungan itu, gitu loh, gak tanpa Vina tiba-tiba Vina di pesantren, gitu kan sekarang gitu ya, mungkin sedikit kayak ya udah karena hijrah gitu, tapi dia bisa, Vina masih tato gitu, masih nato loh gitu. Nah tapi kalau dari manajemen, maksudnya mempermasalahkan itu enggak gitu? Enggak ada. Justru kamu kemarin sempat bilang kan, karena justru manajemen tuh ngasihnya appointment buat klien-klien justru yang perempuan aja. Tuh. Perempuan. Berarti konteksnya tempat tato pun juga menerapkan hal yang itu. Mereka juga mau menjaga Vina. Menjaga, betul. Gitu, tidak dalam artian tidak kembali menjerumuskan ya. Kalau cuman ngomongin bisnis kayak Vin, ya nggak bisa dong, lo profesional, lo masih mau stay di sini, masih mau kerja, ya ini ada klien laki-laki ya, lo tato dong, tato lah gitu, jangan milih-milih kan, pasti gitu ya. Iya. Artinya pengertiannya ya. Di tempat kerjanya Vina ada berapa female tato artis? Kadang-kadang freelance ada juga kok. Oh gitu, tapi kalau yang biasanya di sana cuma Vina sendiri berarti. Iya. Ya kan itu tuh ya studio tato terbesar ya di Bali ya. Alhamdulillah. Kalau di Canggu ada juga sih female artis. Yang di Canggunya. Iya. Ini Vina yang di Seminyak. Kadang-kadang Seminyak, kadang-kadang Canggu, tapi kadang-kadang di mana aja aku. Oke. Ya. Nah, Vin, hal yang paling berkesan atau yang paling kamu syukuri dengan pilihan kamu untuk kembali untuk hijrah itu apa, Vin? Yang aku syukurin itu aku kayak ngerasa dekat aja sama Allah. Aku aku bersyukur kayak aku ngerasa dekat sama Allah, aku dijagain sama Allah, dan Allah sayang sama aku ngerasanya gitu. Ya berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk teman-teman di luar sana tuh, emang ketika emang sudah ada tergerak hatinya untuk kembali ya nggak usah ditunda-tunda sih sebenarnya. Karena banyak orang tuh selalu ngerasa menjadi, waduh nanti saya hijrah, saya kerjaannya hilang gitu kan. Nanti kalau saya merubah penampilan saya nutup aurat saya akan kehilangan pekerjaan, begitu-gitu. Berarti nggak ada ya gitu ya. Boleh cerita tentang aku ngamalin surat Al-Ahzab gak? Boleh. Oke. Jadi sebelum bulan Ramadan itu aku punya guru. Jadi guru aku tuh nurunin satu ayat surat Al-Ahzab tentang perempuan yang diam di rumah dan tidak berdandan berlebihan, tentang itulah ya, tentang yang berdiam di rumah istilahnya, dan menjaga pandangan kayak gitu. Nah, awalnya tuh aku selalu membranding diri aku di sosial media.
Ya, introducing myself, I'm tattoo artist. Iya. Aku selalu posting aku selalu ini, dan setelah aku ngamalin itu, aku nggak ada posting diri aku sendiri lagi, atau aku nggak nge-branding lah diri aku sendiri. Dan ternyata di sana aku yakin kalau rezeki itu ternyata udah Tuhan yang ngatur, ya kan. Tanpa aku posting, ya kan, tanpa aku datengin ke studio-studio, Allah yang menggerakkan hati manajer tato studio untuk hubungin aku, ya kan. Allah yang gerakin kayak owner tato studio yang iniin aku gitu. Rezeki itu ada aja, Kak. Pasti datang ya tanpa ini, tanpa aku harus kayak punten ya ini mah. Kayak aku seperti dulu gitu ngebuka gitu, ya kan. Dan ternyata tidak perlu validasi eksternal juga, betul. Apalagi di media sosial seperti itu. Nah, Vina kan aku lihat di media sosial tuh udah sama sekali orang nggak akan, maksudnya nggak tahu sosok orang-orang yang baru tahu Vince Ing itu sosok Vinanya nih yang mana sih? Emang nggak ada. Udah nggak, emang di media sosial nggak ada sama sekali. Untuk di media sosial aku udah nggak ada. Alhamdulillah. Itu keren sih, itu menggaibkan diri. Iya, menggaibkan diri karena ya menjaga dari ain juga. Iya. Aku nggak mau aja gitu di media sosial kayak aku punten ini mah ya, kayak kelihatan gitu, bukan kelihatan ya kayak muka aku apa ya, mungkin kayak aduh cewek ya kan. Iya, benar-benar menjaga kan? lah ya. Aku juga nggak ngerasa kayak aku suci atau benar apa gimana, enggak, cuman tapi ada di satu masa aku pernah kejadian. Dulu aku model video klip ya kan, dan di sana ada video dan udah lama. Terus pas aku belajar hijrah, ada temen aku ngirimin ke aku, sakit banget rasanya ngelihat itu. Jadi aku nggak mau sampai orang tuh ngebayangin aku. Iya. Ngebayangin aku takut kayak disalahgunain juga. Nah, aku kesana gitu. Kesana aja aku mikirnya, karena dosa aku terlalu banyak gitu. Jadi ini Allah kasih aku kesempatan, ya udah aku pengen perbaikinya itu gitu, dikit-dikit gitu, Kak. Gitu. Iya. Dan dia kalau bisa dibilang ya emang udah di atas level takwa ya. Iya, benar. Ya, emang udah sampai masih belajar aku. Takut untuk menjerumuskan orang lain justru gitu kan. Iya, itu maksudnya nggak banyak orang yang kepikiran gitu loh. Iya, kepikiran dan merasakan dan memberikan actionnya gitu. Langsung bertindak gitu. Ya udah, dengan begitu saya akan nutup diri, termasuk di media sosial pun saya nggak pengen ada jejak digital atau segala macam itu kan. Tapi hal terberat ketika memutuskan untuk hijrah, apa yang menurut kamu paling berat? Ujiannya. Paling berat untuk dirubah. Paling berat untuk dirubah. dirubah. Untuk dirubah, termasuk ujiannya. Kalau untuk dirubah itu sifat aku. Aku tuh keras banget, ya kan? Aku tuh orangnya keras banget. Terus aku tuh pemarah dulu tuh. Orangnya aku pemarah banget, ya kan. Makanya buat siapapun teman-teman aku minta maaf kalau misalnya aku dulu pernah kayak nyakitin kalian atau apa. Aku minta maaf, itu aja. Aku tuh dulu sering marah-marah, terus juga aku tuh keras banget dulu tuh. Jadi kayak ngerubah sifat itu tuh nggak mudah. Banyak doa sama Allah supaya diluluhin hatinya, dibimbing sama guru juga itu kan, supaya emang bener-bener gitu belajarnya gitu. Ya emang setuju sih, ketika emang udah hijrah yang kata Vina barusan, kita akan lebih baik dan lebih terarah ketika kita emang melibatkan sosok guru ya, harus ada mursyidnya. Karena ya emang semua mungkin bisa dengan otodidak, termasuk kita dengan skill dan lain-lain gitu ya, bisa semuanya dijalan dengan otodidak, tapi akan lebih dikuatkan lagi gitu ya ketika kita emang ada masuk ikut di seminar atau apa gitu kan, kalau kita berbicara soal skill tertentu gitu ya. Nah, gimana ceritanya Vina memilih sosok guru ini untuk menjadi guru Vina, sampai mendapatkan keyakinan, wah ini guru saya nih. Guru itu kan seperti jodoh ya. Iya, ini yang akan membimbing saya nih.
Aku nggak milih. Nah kan iya, guru tuh seperti Allah jodoh. yang pilih. Dan nggak tahu kenapa Allah pilihin guru aku untuk bimbing aku, karena Allah tahu sabarnya guru aku untuk hadapin kerasnya aku. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, emang pasti kita ya seleksi alam dan cara Allah akan mempertemukan kita dengan sosok terbaik ya, memang ya. Walaupun akan melalui fase-fase yang tidak sebentar dan tidak gampang gitu, dan gak mudah. Nah kalau harapan Vina sekarang menjalani kehidupan tuh apa, Vin, sekarang? Punya target tertentu gak sih? Target aku apa ya target aku? Nggak tahu, aku cuma ini target dunia target gimana nih, bingung aku. Target di dunia. Target di dunia. Nggak ada sih kayaknya target di dunia, aku cuma pengen jadi makhluk yang dipikanya sama Allah. Amin ya Allah, amin. Hilang rasa ingin. Iya, udah hilang ya rasa ingin tentang dunia ya. Udah. Apa dong? Mau apa ya? Apa misalkan ya pasti kan apa ya contohnya? Contohnya gini nih. Wah, harapan saya akan punya segera diberikan jodoh untuk berumah tangga. Kayak gitu. Ya amin. Ya ada sih, tapi kayak nggak ini banget gitu. Ya ada pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi nggak ngoyo lah ya. Nggak harus banget ada iya. Entah kenapa itu relate banget sama lagu Hanya Satu. Itu ada 3 tahap teh dibuat di hook itu. Yang pertama, jika dulu. Jadi Ega ini kan juga seorang penyanyi, seorang rapper. Dia juga nulis lagu sendiri gitu. Jadi ada satu lagu yang emang bakal kita rilis nanti itu rencananya di Ramadan. Nuansanya religi tapi dengan genrenya hip hop gitu. Dan nanti akan kolaborasi juga sama Analyze. Masya Allah. Sahabat ya juga. Vina. Gimana gak, coba boleh ceritain nggak? Satu lagu berjudul Hanya Satu. Itu hooknya tuh dibagi menjadi 3 fase. Jadi pertama tuh di dalam diam ini aku merindukanmu dalam kemelut sunyi, hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin. Jika aku berserah, aku akan selalu yakin. Itu fase pertama. Fase kedua, atasnya sama tapi yang bagian akhirnya, jika aku berserah, hilang tak ada rasa ingin. Karena yang diinginkan hanya Allah. Di fase ketiga, jika aku berserah sampai tubuhku dingin. Jadi benar-benar ya udah menyerahkan semuanya ke Allah. Jadi isi di hatinya udah cuman Allah aja gitu. Jadi nggak ada rasa ingin. Tadi yang ditanya di dunia apa? Apa ya? Karena berarti ya mungkin ya ini mah dari pandangan saya. Teh Vina udah nggak ada keinginan apapun yang sangat inginkan selain untuk duniawi. Yang diinginkan hanyalah lebih dekat lagi kepada Allah. Hanya Allah. Iya. Jadi hilanglah rasa ingin selain ingin kepada Allah. Betul. Kalau untuk ngomongin rumah tangga tadi itu juga kan bagian dari ibadah. Iya, kan? Ibadah untuk dekat lagi ke Allah. Makanya betul. Harus lebih selektif. Iya. Makin sempurnalah itu dengan itu. Iya, betul. Semakin disempurnakan gitu. Maksudnya sih niatannya, ibadahnya gitu kan, dengan membangun mahligai rumah tangga gitu. Itu. Nah kan kemarin tuh kita udah lama nggak kontak, akhirnya kita kontak-kontakan lagi, akhirnya cerita panjang lebar gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin ketika podcast ini tayang, kita lagi proses produksi sebuah film yang berjudul Menuju Titik Terang. Nah cerita ini didasarkan dari perjalanan spiritualnya based on true story dari Vina gitu. Kita kemas lagi, kita rangkum untuk bisa disajikan dan bisa dikonsumsi untuk publik gitu. Semoga harapannya film ini juga bisa menjadi
banyak kebermanfaatan ya buat teman-teman di luar gitu, Ya, buat bisa memberi impact positif gitu, bisa menjadikan amal zariah juga buat semua yang sudah terlibat di dalam proses terrealisasinya sebuah film menuju titik terang ini gitu. Aku mau makasih sih sama Vina ya. Mau makasih udah mau berbagi cerita pengalaman yang sangat amat inspiratif gitu dan sangat amat memberikan aku sebuah motivasi, mengeluarkan ide dan akhirnya bisa terrealisasi ini satu persatu persiapannya, dan alhamdulillah Allah kasih lancar semuanya. Alhamdulillah. Gitu yang banyak hal-hal yang emang di luar dugaan, di luar expect kita juga ternyata bisa lebih cepat gitu. Ya semuanya atas izin Allah sih. Ya semoga project ini juga penuh berkah dan penuh rahmat ya dari Allah. Biar semuanya juga yang terlibat sehat sampai produksi selesai, sampai ke distribusi sampai penayangan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, film ini akan tayang di bioskop H+2 Lebaran 2026, Idul Fitri 2026. Insya Allah. Di bulan Maret. Ya, kita tinggal tunggu nanti keputusan NU seperti apa, tanggal hilal terlihatnya kan, ya gitu. Tapi itu loh, dengan mau share aja ya kisah yang udah dilalui, ibaratnya gitu ya. Kita di sini semua tuh, kita semua di sini tuh kita berusaha untuk hijrah ya. Kita semua di sini tuh sedang berproses. Kita semua dari gang yang gelap sedang berusaha untuk menuju ke titik terang itu. Betul. Nah, saat kita bisa mau ikhlas men-share cerita kita, bagaimana kita menyentuh api yang panas, agar orang itu tidak perlu menyentuh api untuk tahu akibatnya. Betul. Insya Allah itu amal jarahnya luar biasa. Iya, karena kan maksudnya ini sebagai pengingat, sebagai alarm gitu buat teman-teman ya, maksudnya. Emang kita setiap manusia tuh kita punya takaran yang berbeda-beda. Betul. Kita akan ditegur, akan diuji dengan cara yang berbeda juga gitu dari Allah. Tapi dengan adanya pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita sharing-sharing dari teman-teman, termasuk dari yang Vina ini, semoga semuanya bisa menjadikan ini refleksi diri gitu. Ya biar lebih baik kita mencegah daripada kita harus mengobati gitu kan. Ya banyak hal lah positifnya gitu dari kemarin. Ketika kita kontak lagi, alhamdulillah silaturahmi lagi, sampailah bisa kita punya project plan ke depannya gitu ya Vin. Itu aku sih thanks banget gitu sama Vina yang sudah mau nge-share cerita pengalaman yang mungkin belum pernah kamu buka di podcast manapun gitu kan. Gitu, bahkan di sini pun nanti tidak akan detail semua hal akan dijelaskan. Nah, nanti buat teman-teman yang mau tahu cerita secara keseluruhan dan dirangkum benang merahnya itu nanti bisa ada di film untuk disaksikan gitu. Luar biasa. Vina sekarang berarti kapan akan kembali ke Bali? Rencananya. Rencana ya. Kapan ya? Aku tuh kadang bingung kalau kasih rencana, tapi kan Allah yang ngatur, kan? Iya juga ya. Jadi kadang aku tuh tanpa planning gitu. Orang kalau rencana, misalnya rencana tanggal 20 tiba-tiba tanggal 17 tuh udah di mana, ya kan? Kayak kemarin obrolan pas mau ke Bandung ya, dari bulan September. Iya kan, kalau Allah belum itu belum ya kan. Tapi kalau udah waktunya, ya secara hakikat kalau Allah belum izinkan belum dipertemukan. Makanya aku kayak, Pin sampai kapan di Bandung? Sampai kapan ya? Aku kadang suka bingung gitu kan. Iya. Emang nggak kerja ya? Aku nggak kerja tapi aku berkarya. Asik. Benar. Kan kita mau berkarya. Bukan bekerja. Aku nggak bekerja tapi berkarya. Setuju. Nah kalau ini Vin sekarang kalau misalkan, nah kan di kamu tuh stay di Bali, ya, dengan kondisi sudah berhijrah, sedang belajar berhijrah, kamu sudah mulai menutup auratmu gitu ya. Nah, kita semua kan tahu Bali itu ya kota yang
yang seru ya secara dunia gitu, maksudnya Iya. banyak wisatawan asing, banyak apa gitu, banyak tempat-tempat party dan lain-lain gitu kan, banyak pantai Iya. ya. Nah, Vina gimana maksudnya secara rutinitas apakah tetap kayak main ke pantai nggak sih Main. gitu? Main. Ya. Main tapi pakai abaya. Wih, keren. Keren. Keren itu keren. Iya. Tapi tetap pakai abaya, Pakai abaya. datang ke pantainya gitu ya. Iya. Nah, Jadi maksudnya berarti keputusan Vina untuk hijrah dan memperbaiki penampilan itu tidak membatasi pergerakan sosialnya Vina kan? enggak. Berarti kan? Ya itu berarti ini salah satu yang bikin saya senang itu adalah sosok Vina ini nih, makanya masih bisa saya bilang orang yang menginspirasi gitu, karena ya dengan sudah berubah lebih dekat dengan Allah gitu ya, tapi tidak menutup tidak meninggalkan lingkungan yang terlalu jauh, justru dia mengafirmasi positif loh, membawa hal-hal positif berarti kan ke lingkungan yang ya mohon maaf bukannya tidak baik gitu, tapi maksudnya memberikan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih positif gitu di tempat di lingkungannya. Kayak tadi Vina bilang kan teman-temannya mulai jadi ikut gitu kan. Iya, teman aku. Dengan cara apa? Vina negur nggak sih, ayo kita sholat gitu? Enggak. Dengan ini aja, kita kan kalau misalnya berdakwah, kalau kita nggak bisa dengan ucapan, tunjukin dengan akhlak, kayak aku sholat di depan mereka aja. Oh iya, aku setuju itu. Iya. Maksudnya tidak segala sesuatunya kita tegur, kita sapa, karena bisa jadi dengan kita menegur itu kita justru lagi blunder gitu ya. Kita melakukan hal yang salah gitu. Benar. Malah kitanya dianggap seperti apa kan gitu kan. Sholat aja di depan mereka, nanti lama-lama mereka ngikut. Ya, gitu. Wow. Keren. Wow. Itu yang gue bilang menginspirasi. Ini tanda loh buat teman-teman yang masih ragu-ragu untuk hijrah. Ini udah diceritain nih. Iya, dan hijrah itu tidak semenakutkan dan menyeramkan yang dibayangkan. Dan terbukti tidak mengganggu secara sosial juga. Iya, secara sosial tetap berjalan, secara pekerjaan tetap berjalan. Benar, karena Islam itu sebenarnya tidak tidak semenakutkan itu, tidak sekaku itu sebenarnya. Gitu kan kayak, nah kenapa sih? Ya salah satu contoh, saya ngobrol dengan salah satu ustadz gitu. Saya sharing, saya mau ngangkat satu cerita nih perjalanan hijrah sahabat saya. Saya ceritain detail apa segala macam. Tanya si ustadz, Kang, coba pernah berpikir nggak kenapa cerita perjalanan hijrah yang di tengah-tengah ini lebih menarik untuk difilmkan ketimbang cerita perjalanan hijrah saya yang dari lahir katanya. Iya. Saya dari lahir loh udah hijrah. Kenapa yang di tengah-tengah baru hijrah ini lebih menarik untuk difilmkan gitu. Ya segitulah maksudnya luar biasanya agama Islam gitu. Apresiasi Islam itu tuh ya luar biasa. Bahkan dia bilang ada Kang orang sahabat saya tuh pemabuk katanya. Dia cerita, Ustadz, saya itu mau hijrah, mau kembali. Tapi saya itu pemabuk berat. Bisa berapa botol kamu kalau satu hari minum ya? Katanya sekitar 5 botol. Tapi toran tuh. Iya. Sampai begitu. Sampai akhirnya Ustadz bilang, ya kalau misalnya kamu mau niatnya aja udah mau hijrah, ya berarti itu udah bagus karena kamu sudah punya niat itu. Ya lakukan gitu niatnya. Ya dengan cara kurangin aja dosisnya dulu. Dari 5 jadi 2, dari 2 jadi 1, dari 1 jadi setengah, dari setengah sampai akhirnya enggak. Itu karena semuanya kan bisa karena terbiasa ya. Gitu, termasuk ketika kita menjadi edik ke satu hal ya gitu, maksudnya apapun itu bentuknya, ketika kita habit juga karena kita mulai terbiasa dengan itu. Akhirnya jadi edik kan gitu. Berarti saat kita mau meninggalkan ya kita lakukan dengan pola yang sama sebenarnya. Betul. Kita juga kayak misalnya
orang-orang ya kita mabok, nggak mungkin kita tiba-tiba kuat jadi 5 botol minumnya kan, iya. gitu kan? Pasti kan dari sedikit-sedikit dulu, segelas, 2 gelas, ya itu berarti polanya dengan pola yang sama yang harus kita lakukan saat kita mau meninggalkan itu gitu. Nggak bisa langsung drastis juga gitu kan? Iya. Ya emang Progressive overload tuh kalau di fitness tuh namanya. Iya benar. Sedikit-sedikit menambah beban. Ya kalau ini mah maksudnya kan kalau di fitness ya menambah beban. Kalau ini kan sedikit-sedikit mulai merubah habit ya kan. Iya, Sedikit-sedikit. sampai akhirnya bisa melepaskan itu. Bilang ya segitulah indahnya agama Islam. Bahkan orang yang baru-baru pun tadi kelanjutannya dari itu tuh, bahkan belum sampai pun dia bisa meninggalkan secara 100%, kemudian dia dipanggil menghadap Allah gitu. Nah, pertanyaannya itu bisa jadi di hadis Al-Quran juga katanya dicantumkan gitu. Dengan niat pun ketika kita kembali itu bisa dijadikan perhitungan. Padahal belum sampai ngelakuin tuh. Belum. Tapi dia karena sudah niat, sedang dia proseskan, sedang dia usahakan untuk kembali itu juga udah tercatat, bro. Ya benar, itu tuh yang sempat menjadi peperangan batin ya. Memang dulu tuh kita mau ngurangin habit buruk kita tuh susah ya, karena sudah menjadi habit. Bagaimana kita berperang, berjihad dengan diri kita sendiri gitu ya. Ya, betul. Itu kan berat sekali prosesnya gitu kan, sedikit. Tapi yang menjadi pegangan Ega pribadi, mati itu sudah dicatatkan. Kita nggak tahu waktunya kapan. Iya. Mati pun tidak perlu menunggu kita tua dulu. Nggak perlu menunggu kita sakit dulu. Nggak perlu. Bisa saat apapun gitu kan. Artinya kita sudah mengetahui fakta itu, kita masih berani menunda tobat kita gitu. Kan mengerikan gitu ya. Bahkan dari itu diterapkan ke diri pribadi gitu. Sampai setiap malam nih, kalau sebelum tidur tuh selalu ngomong if I die tonight. Kalau gue meninggal malam ini, apakah hari ini gue sudah melakukan yang terbaik? Iya. Apakah hari ini gue menyakiti seseorang? Saat kita punya pemikiran seperti itu, sedikit demi sedikit, mungkin sama dulu juga kita. Pasti orang-orang kayak kita dulunya keras pasti. Tapi sedikit demi sedikit batu yang keras itu dilunakkan seperti air. Dan Ega selalu berpikir gini, keras dan kasar itu beda ya. Iya. Beda. Sesuatu yang keras itu bisa menjadi lembut, bisa menjadi halus, walaupun dia tetap keras. Bedanya adalah keras ego diganti menjadi keras ketakwaan, keras keimanan. Iya. Kita tetap keras, tapi keras dalam iman kita, tetap solid dalam iman kita. Iya. Yang tadinya dulu kita ada ego di dalam diri kita, ada ega di dalam diri kita, ada keakuan di dalam diri kita. Kita switch, keraskannya bukan di kitanya, bukan di egonya, tapi di keimanannya itu. Itu yang berusaha untuk diterapin sedikit demi sedikit. Karena kita bisa plan hari ini, besok kita mau kemana. Kita nggak tahu ya besok kita di mana, ya kan? Iya. Orang-orang yang meninggal hari ini juga sama seperti kita kan. Nah, itu dia. Tadi malam juga ngeplan besok saya mau ke sini. Iya. Saya mau begini, jam sekian saya mau ada ini. Iya. Ya, tapi balik lagi ya takdir nggak ada yang tahu. Iya. Dan takdir pasti akan datang kan ke kita kan. Iya. Gitu. Apa yang mau capek-capek kita kejar sih? Iya. Kalau saat itu tiba. Iya. Ini. Wow. Kalau kata guru aku, beli kambing pasti dapat tali, beli tali nggak mungkin dapat kambing. Nah, itu dia. Ya. Betul. Ya kan, kejar akhirat dapat dunia, kejar dunia tak mungkin dapat akhirat. Iya. Betul. Beli tali nggak mungkin dapat kambing, tapi kalau beli kambing pasti dapat talinya. Iya. Kalau kejar dunia belum tentu dapat akhirat. Kejar akhirat udah jelas dunia dapat juga. Iya. Dunia kita jalani dengan nikmat. Ya. Masya Allah. Bisa di highlight tuh. Iya. Ya, bener tuh. Buat jadi potongan ya. Iya, bener tuh. Karena Rin, aku mau nanya nih, kalau misalkan dalam prosesnya sekian tahun ke belakang gitu ya, momen paling menyentuh yang buat semakin bikin kamu yakin untuk ini jalan yang emang sudah saya pilih untuk kembali, itu apa? Momen paling menyentuh.
momen, apakah itu bisa satu kejadian atau momen saat kamu lagi ngerasa seperti apa karena apa begitu. Tapi itu tuh yang bikin enggak, ya saya yakin saya harus tetap istiqomah gitu. Ya, momen di saat kita tidak bisa bergantung kepada manusia, tapi kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Itu yang bikin aku yakin terus fokus ke Allah itu. Kita nggak bisa bergantung pada sama manusia, sesama manusia Karena lagi pasti ya. akan kecewa. Nah ya, tapi kalau bergantung sama Allah, nggak ada yang kecewa. Allah tuh nggak pernah ngecewain hambanya, tapi kita yang selalu ngecewain Allah. Aku ya. Iya gitu. benar-benar kita semua pasti gitu. Kita kadang kita pasti mengecewakan Tuhan, mengecewain Allah tuh dengan cara apapun gitu, dengan cara perilaku kita gitu, bukan hanya dari ucapan ya gitu, karena Allah mau mengetahui, bahkan cuman niat dalam hati juga Allah bisa tahu gitu. Iya benar-benar. Tapi ya itulah, kadang Ega juga tuh selalu dihantui dengan dosa-dosa masa lalu. Jadi kita selalu ngerasa kita mengecewakan Allah. Kita selalu merasa kita mengecewakan Allah. Sampai Ega lupa di sudut pandang tertentu. Waktu kita ngobrol sama Pak Ustadz Yuris ya, dari perspektif Allah, sebenarnya kita mengecewakan diri sendiri. Jadi saat kita bertobat, lalu kembali bertobat, kembali lagi maksiat, bertobat kembali lagi maksiat, kita sebenarnya tidak sedang mempermainkan diri kita sendiri. Jadi dari sudut pandang itu tuh Ega jadi belajar bahwa oh iya, masa lalu tuh memang saya mempermainkan diri saya sendiri, tapi itu sudah berlalu. Kita sudah berupaya untuk bertobat, kita sudah ikhlas terhadap diri kita di masa lalu. Insya Allah kedepannya kita akan lebih terbuka gitu. Kita jadi lebih lapang gitu. Jadi lebih lapang. Insya Allah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah pasti akan selalu ada dengan kita. Pernah ngerasa kesepian nggak? Iya, dulu. Ya, tapi sekarang kan udah berasa selalu ada yang jagain, selalu ada yang sama sekali enggak. Ya, selalu ada yang memperhatikan ya kan? Kalau dulu sekarang barometer kita kesepian itu kan karena kita nggak punya teman. Jauh dari keluarga gitu kan. Nah, itu yang tadi akan bilang apa yang membuat aku itu kan, karena di saat semuanya nggak ada, Allah yang ada buat aku. Ya kan, di saat semuanya nggak ngelurin tangan, Allah yang ngelurin tangan gitu. Itu betul. Bahkan pada saat Teteh itu sedang ada bersama teman-teman, Allah tuh selalu ada di situ, cuma kita dihiraukan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dulu itu kenapa kita seperti itu ya? Iya, kenapa ngerasa bisa sembunyi gitu dari Allah teh. Iya, karena aku dulu sering kayak menggantungkan diri aku sama orang lain, sama temen, sama ya pokoknya sama orang gitu kan, sama selain Allah gitu. Dan itu pasti kecewa gitu, ya kan. Nah, di saat ujian-ujian itu tuh, dari ujian-ujian itu tuh aku belajar. Oh, ternyata Allah. Ya udah, maju terus, Vin. Ya udah, jangan hianatin Allah. Terus fokus, udah. Jangan mengkhianati Allah. Jangan mengkhianati Allah, ya. Iya. Jujur waktu Vina ngirimin tulisan di buku diary itu ya, saya kan baca. Tuh saya ngerasa masih, waduh, saya masih jauh banget ini dari Vina. Maksudnya yang Vina lewatin tuh udah benar-benar di struktur ya. Jadi maksudnya di nge-reminder untuk diri sendiri gitu dengan tulisan-tulisan itu tuh. Kewajiban Vina harus apa di hari apa ini, harus begini, setelah subuh tuh harus begini gitu. Dan itu maksudnya masih jauh. Saya belum ngelakuin itu gitu, tapi ya mencoba untuk insyaallah ya udah deh, kita lakuin dulu deh, perbaiki dulu yang wajibnya nih gitu. Wajibnya dulu. Bahkan gitu, tadi di belakang sempat cerita yang pas nggak ada air ya. Oh iya. Nah itu gimana tadi ceritanya, Vin? Aku sempat lost tadi. Tadi di apartemen itu airnya lagi mati, ya kan, selama 5 hari gitu kan. Nggak ada air gitu kan, kita nggak ada air, susah mandi ya kan, susah mandi, terus ke warung jauh ya kan. Semua orang di apartemen tuh ngeluh ya kan. Nah,
kita mau mandi nggak bisa, mau ke air nggak bisa. Sementara aku harus sholat dan harus wudhu, ya kan. Kalau aku punya uang, aku bisa beli ke warung. Tapi kalau aku tidak punya uang, belum ada uang atau nggak pegang uang gitu kan, aku bisa minta ke tetangga atau aku bisa pergi ke pom bensin. Sebenarnya simple. Ke pom bensin. Pom bensin ya. Sebenarnya simple, tapi pikiran kitanya aja yang terlalu ribet gitu kan. Kadang-kadang benar nggak sih? Dan di situ aku kayak mendapatkan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah. Karena kita mengusahakan untuk cari air itu, ya kan. Kayak ya udah, aku nggak ada warung tuh tutup kan kalau misalnya subuh, ya kan. Aku harus sholat subuh. Aku ke pom bensin, ke pom bensin. buat wudhu sekalian sholat di sana. Oh enggak, wudhu aja. Terus balik lagi ya. Wow. Gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang hal itu ya, Islam itu tuh bukan menyusahkan kita loh, gitu. Segala kewajiban gitu ya, yang emang wajibnya tuh tidak ada yang menyulitkan menurut saya. Sekarang coba bayangin, ketika nggak ada air, sebenarnya kita masih bisa tayamum. Iya, benernya. Ya kan, gitu kan. Tapi kan alangkah baiknya kita sempurnakan itu dengan pakai air gitu. Betul. Tapi Selama kita masih bisa mengusahakan untuk dapat air, kita usahakan air kan. Nah, kalau misalnya tidak ada banget ya kita bisa tayamum. Ketika kita di perjalanan, di kendaraan, mau itu di udara, di laut, di darat, ketika emang kita tidak punya waktu untuk berhenti mampir ke masjid, kita bisa sholat di perjalanan. Tapi benar nggak? Betul. Yang di garis bawah itu nggak kesel emang? Enggak. Nah, Allah tuh kasih aku hati yang kayak, nih orang-orang kenapa sih ngeluh baru diuji air 5 hari. Aduh, orang-orang terdahulu itu diujinya gimana? Kayak istrinya Nabi Nabi Ibrahim, maaf ya kan. Itu kan diuji air juga kan, dengan dia sambil gendong Nabi Ismail. Itu kita cuma 5 hari ya kan, dan juga nggak begitu jauh kok. Kita masih bisa jalan kaki masih bisa berjalan dengan normal. Kendaraan masih ada, tangan masih ada, ya kan. Air masih ada lah, pom bensin tetangga masih ada. Apanya yang susah? Ya, apa yang mau dikeluhkan? Iya kan? Apa yang mau dikeluhkan? Susah? Iya, apalagi yang kosnya kamar mandinya di dalam tuh, tinggal ngesot. Iya. Air ada, uang ada. Iya kan? Ada. Terus ngapain masih ngeluh gitu kan? Iya. Dan Allah tuh kasih aku kayak, kok mereka ngeluh ya, tapi kok Allah kasih aku ketenangan. Keren Allah. Itu aku di situ kayak, ya Allah, nuhun banget gitu, udah dikasih kayak hati yang enakeun gitulah, istilahnya udah enakeun. Berarti ikhlas saat diuji ya? Iya, ikhlas saat diuji, karena kan tadi gitu, ibadah itu barometernya bukan berarti kita rajin ibadah, kita mendekatkan diri ke Allah. Jawabannya itu adalah kesuksesan atau dengan materi yang berlimpah kan. Gitu. Tapi satu sisi sholat itu kita untuk mendapatkan ketenangan. Bukan mendapatkan uangnya, bukan mendapatkan nilai materinya gitu. Orang kaya bisa beli kasur termahal di dunia, tapi nggak bisa beli tidurnya. Iya, benar. Iya. Ya, dan maksudnya apa ya? Selalu ada kan seliweran ya, mau di mana-mana itu, dari potongan-potongan kajian di ustadz-ustadz gitu ya. Perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Iya, lurus itu. Relate nggak? Iya. Itu relate. Saya juga ngerasain itu gitu. Bukan dalam artian nominal, bukan. Tapi ketenangannya itu kayak menghadapi masalah bisa lebih tenang, bisa pakai akal sehat gitu, nggak emosi, nggak jadi gelap mata akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya gitu kan. Nah itu kuncinya tuh dapetin itu aja, dapetin tenangnya. Itu udah luar biasa dari nilai materinya gitu kan. Kita ya semua dimudahkan, kayak ini kita masih dikasih jamak kosor, telat masih bisa di waktu selanjutnya, masih bisa dikodok segala macam. Segitu nggak disulitkan loh. Ya kan masih banyak gitu, maksudnya yang diperbolehkan, bukan berarti kita ketika ini ya jadinya waduh nggak bisa soalnya saya begini gitu. Saya tidak menyulitkan itu loh agama kita tuh. Betul. Satu pertanyaan. Terakhir marah kapan? Terakhir marah kapan ya?
Kapan Udah ya? lama Udah lupa tuh. Ntar dulu. Lupa parahnya kapan? Kapan? Udah lupa ya. Lupa aku kapan ya. Kesel gitu, kesel aja gitu. Kapan ya? Aku kalau sekarang kayak kalau kesel nggak ngeluapin sih, jarang ngeluapin gitu, kayak pergi aja, Iya. istighfar, Wow. pergi gitu, ya gitu aja. Wow. Nah itu yang emang harus kita juga yang kita sedang berproses ini. Iya. Ya. Kita juga emang harus mempelajari dan membiasakan itu. Gitu. Iya. Ya, contoh kan kayak biasanya kalau kesandung kita kan pasti supas serapah tuh keluar ya. Jempol ya sakit gitu, tapi sebisa mungkin kita ngucap alhamdulillah aja. Karena itu ada penggugur dosa di situ. Gitu. Pengingat. Iya. Hati-hati gitu, jangan sembrono. Gitu. Lu masih bisa sakit. Iya. Belum. Anda bukan. Anda belum invisible. Iya. Anda masih ada rasa sakit loh. Baru gitu. kelingking kena pintu. Ya. Baru kelingking. Makanya hati-hati. Ya benar itu hal-hal yang kayak gitunya tuh kan hal-hal kecil ya, tapi terkadang banyak kita abaikan gitu karena kita fokus ke sesuatu hal yang lebih besar aja. Ya termasuk dengan kita menunggu untuk sempurna buat kembali. Tapi kita mengabaikan ya emang hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan itu untuk menjadi salah satu prosesnya. Sebenarnya tadi diceritain tuh sabar. Iya. Sabar. Ah, nggak ada air. Oh, ya. Udah 5 hari. Kok saya nggak marah ya? Karena dalam kondisi sabar. Nah, kalau Vina setuju nggak, kan sering maksudnya di teman-teman juga, maksudnya apalagi anak-anak milenial Gen Z nih. Ya. Sabar itu ada Saya batasnya. Nggak ada batasnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Menurut aku ya. Iya. Iya sih, kalau ada batasnya bukan sabar atuh. Ya kan? Kalau lu gimana ya? Saya sebagai Kan Gen Z, mana ada boomer kan lu? buset boomer. Maksudnya gimana tuh menanggapi itu? Sabar itu kan ada batasnya. Sabar emang betul. Kalau misalkan kita belum mengerti esensi sabarnya, akan ada batasnya. Tapi saat kita sudah bisa break the limit, sabar itu nggak ada batasnya. Karena apa? Sabar itu kondisi. Yang gue pelajari ya, sabar itu sebenarnya kondisi di mana kita tidak terlalu senang, tidak terlalu sedih. Saat diberikan kebahagiaan, kita bisa sabar. Tidak terlalu euforia, Ya. tetap dalam kondisi yang sabar. Karena gitu. kita harus sadar semua akan berlalu. Mau itu kesenangan, mau itu kesulitan. Itu. Ya kan? Bikin ketika kita lagi senang kita ingat semua akan berlalu. Bikin kita tidak jadi jumawa. Betul. Ya kan? Bahwa kita ingat nih, kebahagiaan ini, kesenangan ini, kesuksesan ini bisa lewat juga. Betul. Termasuk dengan kesulitan, Betul. kesusahan, ujian, cobaan. Betul. Kita yakin ini akan berlalu, ya pasti akan, ya kita akan terlewatkan ini gitu. Ya. Permasalahannya akan terlewatkan. Iya. Berarti kok berkolerasi dengan rasa syukur. Iya, dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur. Sabar artinya kan saat contohnya yang tadi kasus yang nggak ada air. Ya. Orang kan udah ngomel-ngomel tuh. Buset ini gimana nih manajemen, nggak ada air nih ya kan? Bayar mulu. Udah bayar air kagak nyala, ya kan? Nah, padahal dia marah-marah, padahal dia misalkan ya karena kondisi kesabarannya itu. Dan itu susah loh kita untuk tidak ngomel gitu. Iya. Tapi saat kita sabar, kita kan teringat, oh kaki kita masih bisa bergerak, kita masih bisa melangkah gitu kan. Artinya kita mensyukuri kenikmatan kaki kita masih bisa melangkah. Di mana suatu saat nanti mungkin kaki kita sudah tidak bisa melangkah. Artinya segala sesuatunya akan dipenuhi kesyukuran saat kita bersabar. Iya. Oh, kok relate ya? Dan ikhlas. Iya. Dan jadi Ikhlas, jadinya benar-benar. outputnya jadi ikhlas ketika kita lewatin sabar, Syukur, ikhlas. Gitu. Nah, Wow. kiat-kiatnya Vin bisa seorang Vina bisa berada di level sabar yang seperti sekarang ini. Sebenarnya nggak sabar, belajar sabar sebenarnya. Sedang belajar sabar. Sedang belajar Ya, sabar. gitu. Ya maksudnya ya kiat-kiatnya mungkin kan buat teman-teman ada yang emang mungkin kurang bisa kontrol emosi gitu-gitu. Iya, Itu seperti kan. apa sih? Proses dari keras itu gimana sih? Untuk menjalani proses itu kira-kira seperti apa gitu kiat-kiatnya? Kalau aku ya,
pastinya sholat terus puasa. Puasa. Oh iya benar. Puasa kan di situ kita belajar sabar. Iya, belajar sabar kan. Puasa. Menunggu waktu buka, nahan segala-galanya. Nahan hawa nafsu. Iya. Semua nafsu. Semua ditahan di situ. Iya, benar. Dan kerennya puasa itu satu-satunya ibadah yang sifatnya gaib, nggak kelihatan, nggak ketahuan. Kalau orang itu nggak ngomong saya lagi puasa, kita nggak tahu tuh orang lagi puasa. Iya. Iya benar ya. Iya. Satu-satunya ibadah yang gaib. Dan susah. Iya benar. Nah, kalau gue tuh dari kecil dari kecil tuh aku selalu kayak gini, kayak apalagi bulan Ramadan nih, paling takut mau batalin puasa, mau sakit mau apa, aku pengen puasa gitu. Ini beneran nggak? Ini dari kecil pertanyaannya selalu gini, jangan kan lagi sakit gini. Jawaban gue itu dari kecil dan sampai detik ini, gue cuman takut Ramadan tahun depan gak ketemu. Masya Allah, masih kecil tuh. Masih kecil. Dan sampai sekarang itu pertanyaan gue gitu kalau lihat teman-teman yang lagi nggak puasa di Ramadan gitu ya. Cuman ini emang dalam hati ya, lu yakin ya Ramadan depan masih ketemu gitu loh. Kayak takut aja gitu. Jadi kayak momennya ya gue masih berproses. Mungkin sunah-sunahnya belum. Ya sedang diusahakan, sedang dipelajari. Terus nanya ke teman yang lagi habis minum air wudhu tuh, lu yakin? Iya juga ya. Iya, jadi maksudnya kayak lebih ya selalu gitu, pengen yang wajibnya dulu deh. Iya. Diperbaiki terus diperbaiki gitu. Dan mencoba sekarang kayak setiap diuji ya alhamdulillah, mungkin saya kurang apa. Selalu ngeboncingnya ke refleksi diri aja. Jadi kayak nggak mau menyalahkan sesuatu, apalagi menyalahkan Tuhan gitu. Betul. Setiap dapat cobaan, ujian gitu ya, pasti ada kok ini, ada maksud tertentu kok dikasih cobaan ini gitu. Untuk hal yang jauh lebih baik gitu kan. Ya apapun itu konteksnya, dapat kerugian, dapat musibah secara finansial, secara apapun itu, termasuk kehilangan gitu ya. Ya itu ada hikmahnya lah di balik itu semua. Mencoba pengen itu aja. Kita tuh makanya di Stay On Track tuh senengnya gitu. Adanya Stay On Track tuh kita bisa sharing sama teman-teman dari perspektif yang berbeda gitu ya. Dari kejadian-kejadian yang pernah dialami apa segala macam gitu. Kita senang dengan media Stay On Track ini tuh ya, kita bisa dapetin itu gitu, nggak hanya untuk teman-teman ya, berharapnya buat teman-teman yang nonton juga bisa dapetin itu, terutama tuh untuk kita yang di sini di ruangan ini nih. Ceritanya Vina itu masuk buat saya, bisa saya terapin ke Ega juga begitu gitu. Kadang-kadang ya hal-hal yang tidak kita sadari sebenarnya itu ada impact tuh. Iya. Ya mungkin ya bisa jadi itu jadi alarm kan sebenarnya buat kita kan, buat pengingat kita juga. Gitu. Nah, Vin, ada pesan-pesan nggak buat siapapun? Pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan. Ya termasuk mungkin bisa diucapin rasa terima kasih Vina ke guru, ada. ke siapa gitu, terus permohonan maaf kah atau apa gitu, sama ya buat yang teman-teman yang nonton tuh bisa termotivasi juga gitu. Pertama aku pengen ucapin terima kasih sama Allah ya kan, aku suka. Terus juga sama guru aku, nuhun pisan ya, karena kalau kita belajar hijrah itu tanpa guru, kita nggak akan naik kelas itu aja ya kan. Semenjak guru bimbing aku banyak belajar gitu kan. Sabarnya guru sama sifat keras aku ya kan. Sabarnya guru ngebimbing aku, ngasih tahu aku gitu kan. Dan juga buat teman-teman aku, untuk yang muslim jangan tinggal sholat ya. Karena semuanya
kalau mau benerin apanya dulu gitu, sholatnya dulu, nanti Allah benerin selanjutnya tuh. Allah yang bimbing, Allah yang iniin. Dari sholat dulu. Awalnya aku gitu Kak. Sekarang pun aku masih gitu masih belajar gitu kan, benerin sholat, benerin apa. Jangan lupa sholat 5 waktu. Udah itu aja. Oke. Obrolan santai tapi emosional ya. Lu ngerasa nggak kalau setiap Vina menyebut Allah pasti langsung jer? Iya. Pasti. Allah tuh. Gitu. Enggak, karena udah tidak ada yang lain selain Allah yang ada di hatinya. Allah itu di atas segala-galanya. Ya, aku belajar itu sampai menempatkan Allah di atas segala-galanya. Makanya tiap menyebut nama Allah tuh kerasa ada vibrasi ya. Pokoknya nggak tahu kenapa Allah tuh dekat banget gitu, kayak ngerasa dekat banget dan tapi jadinya kita jadi kerasa juga ya sih. Setiap lagi ngomong Allah terus mulai ada itu ini kita bergetar kan pasti kita kerasa karena kan kalau misalnya ciri orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Berarti kita sudah mulai beriman bro. Alhamdulillah. Iya kan? Ayat-ayat Al-Qur'an dibacain bergetar hatinya. Satu pesan sih, maksudnya mungkin sebagian orang-orang di luar, teman-teman masih menganggap ketika emang ada sosok teman lagi, seseorang yang dia terlihat mulai memperbaiki kehidupannya, memperbaiki adabnya, akhlaknya itu, tapi mungkin penampilannya belum diganti, ya jangan dijudge gitu ya, karena kita nggak tahu isi hatinya seperti apa gitu. Support lah teman. Iya, maksudnya bukan berarti orang-orang yang belajar meninggalkan hal-hal negatif itu adalah orang-orang yang munafik gitu. Ya itu munafik secara bahasa dunia aja gitu. Kalau kita ngomongin dikit-dikit ngomongin apa, kita hanya ngucap astagfirullah gitu kan. Munafik lu gitu kan, maksudnya gak usah inilah gitu, gak usah lu gini lah gitu. Contoh kecil aja kan, sering banget kan diomongin, ini babi bro gak makan, enggak haram gitu. Haram-haram, mabok nggak, zina nggak, iya, babi kan sama aja, iya, tapi kan nggak semua dosa harus dicicipin. Cobain, ya nggak semuanya harus dilakuin dong yang ini. Ya sebisa mungkin kita ngerem, bahkan harus mengurangi dan meninggalkan gitu yang haram-haram kan lebih baik gitu, bukan berarti semuanya harus dihatamin haram. Iya. Lu belum hatam lu haramnya gitu. Ayo satu lagi nih, makan babi. Baru lu komplit sempurna. Baru kamu dosa dan haramnya itu komplit. Achievement 100% tuh. Tapi kan kagak perlu dicobain. Enggak. Ibaratnya kita udah tahu ular tuh kalau gigit ular sakit, kagak perlu ular gigit dong, enggak perlu ya. Kan enggak perlu. Tapi nih tadi gue jadi keinget yang cerita waktu dulu itu lo, gue tuh pernah naik kereta ke Solo. Sebenarnya mau ke Jogja, sama sekalian ke Solo tuh, ke teman saya diisi. Nah, di perjalanan di kereta tuh duduk sebelahan sama bapak. Mau nggak mau kita ngobrol dong, ya kan? Ngobrol biasa, ngobrol. Sampai suatu titik tuh ada satu ucapan yang dia ini, kalau kamu mau Allah ada di hati kamu, usir dulu diri kamu. Di situ tadi omongan Tevina, hanya ada Allah di sini. Itu baru baru anget. Jangan ada aku di diri. Baru anget. Iya, baru anget tuh. Sinarnya udah dari kapan hari? Wow. Iya, dapat terangnya dapat, tapi hawa hangatnya belakangan. Itu kan yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dia menghancurkan berhala. Kita pun sebenarnya harus menghancurkan berhala yang kita disuruh usir itu. Hancurkan kamu yang ada di dalam hati kamu itu, supaya Allah mau bersemayam di dalam hatimu. Sedekat itu Allah. Makanya kerasa getaran ya. Iya. Dan itu tadi, kita manusia itu tugasnya bukan untuk menjadi sempurna. Iya. Tugas kita hanyalah untuk menjadi berguna.
ya bermanfaat, berguna dan bermanfaat gitu. Jadi jangan takut untuk dimanfaatin orang lain gitu. Terus aja terus berbuat baik walaupun itu dimanfaatkan. Kan emang doanya gitu. Dan emang fungsi kita sebagai manusia untuk memberikan kebermanfaatan. Jadi jangan takut untuk dimanfaatin, biarin aja. Betul. Gitu, mau niatnya baik, niatnya buruk ya Allah Maha tahu dan pasti dicatat juga dan akan dipertanggungjawabkan semuanya nanti gitu. Dan pesannya adalah buat teman-teman jangan pernah ngejudge teman-teman dekat atau siapapun yang dikenal atau nggak dikenal hanya berdasarkan perilakunya yang berubah untuk menjadi lebih baik. Atau melihat teman yang berusaha untuk memperbaiki penampilannya gitu. Jangan pernah dijudge itu. Support. Yuk, siapa tahu kita nggak tahu hidayah akan datang ke kita dalam bentuk apa seperti apa dan kapan gitu. Mungkin ya hidayah udah dikasih, tapi tinggal kita aja yang milih mau ngambilnya yang mana gitu kan. Gitu ayo, karena dunia hanya sementara. Akhirat selamanya. Betul. Kita juga nggak tahu kan besok kita ini malam ini kita tidur pulang pagi masih bangun atau enggak. Semuanya udah menjadi rahasia gitu. Kalau malam ini kita meninggal gimana? Apakah sudah melakukan? Apakah sudah melakukan yang terbaik? Intinya selama kita masih bernafas, kita pasti tidak akan pernah luput dari dosa. Tapi Allah kasih obatnya. Tobat. Allah bukakan pintu tobat itu. Maksiat tobat, wafat. Usahakan maksiat tobat wafat. Jangan maksiat wafat. Wah. Iya. Oke, nggak kerasa nih, Vin. Kita udah 1 jam lebih ngobrol-ngobrol. Iya, udah 1 jam lebih ya, nggak kerasa. Luar biasa pokoknya. Semoga Vina dan kita semua di sini tetap istiqomah. Amin ya robbal alamin. Semoga selalu terjalin juga silaturahmi kita gitu ya. Kita saling mengingatkan. Saling memberi kebermanfaatan, saling mendoakan. Gitu. Jangan kapok main-main lagi ke sini. Ditunggu banget gitu ya kalau misalnya emang ada yang bisa kita karyakan kembali, kita akan terus menyambut lah. Ya, kita juga akan selalu doakan Tevina apapun yang ada di dalam hati kecilnya yang ingin terwujud, semoga terwujud. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga buat kita berdua, kita yang ada di sini semuanya, buat teman-teman yang nonton juga, semoga semuanya sempat. Aduh nggak kuat ngomongnya. Semoga semuanya sempat dapetin momen untuk menjadi jauh lebih baik dan ingat untuk kembali. Stay on track. Sebelum kita benar-benar kembali. Itu dia. Ya. Oke, see you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.